Kamu juga Sinaga ya? Iya. Banyak sekarang Sinaga satu keluarga ya. Ganteng-ganteng kan Bang Sinaga kan, Mas. Betul. Tapi perempuannya jelek-jelek. Cantik pun semalam. Mamanya ya, anak gadisnya iya. Nah kalau kayak gitu nggak percaya, jangan sembah batu. Ayo naik sini Mas Der. Mas Der naik sini. Bang masih jualan parfum nggak? Masih melalui Sadli, bukan Bang Juma. Sadli. Sahabat Bang Juma itu sama dia WA. Assalamualaikum Bang Juma, idolaku yang terhebat, kata Ninik Jaya Store. Ya sama-sama Mbak Permen. Ya naik sini Ten. Tapi kirim ke Singapura. Oh nggak bisa keluar negeri Bang. Nggak bisa, kita kalau kirim keluar negeri nggak bisa. Lagian ongkirnya berat. Lebih mahal ongkir daripada harga parfum. Assalamualaikum Bang Juma, coba-coba. Bang Juma tidak pernah menyapa saya. Bang Juma itu jarang baca komen loh, woi. Freddy ya? Freddy Nation. Nasi butung. Bang Juma lagi makan apa permen? Tadi kata Sadli bisa, yaudah WA Sadli aja. Bang Juma kiper. Nenek lu kiper gitunya. Sepertinya bukan Bang Juma, dari suaranya beda. Bukan suaranya beda, cuman Bang Juma ini lagi olahraga nih. Ini lagi nunggu siapa yang mau debat. Ayo Ten, naik Ten. Permen kejek nggak ada, permen kojek. Ayo Ten naik. Waalaikumsalam MJ Drake. Udah duhur ya. Bang Juma Jedor, maksudnya? Menyala bangku. Bang Juma kapan tidurnya? Tiap hari tidur, kalian pun. Cuma tidurnya nggak kayak kita. Kita kan kalau tidur itu 7 jam, 8 jam. Kalau Bang Juma tidur 3 jam. Gung, jangan bikin malu lah kau Bung. Tengoklah Bang si Gung itu. Masa dia ngasihnya hati le kan? Bikin malu deh Bang. Bang si Gung ini Bang. Aduh Bang. Aduh, percuma dia jadi pengawal nomor 1 Bang kalau kayak gini ceritanya Bang. Mending dia ngawal aku aja Bang. Aduh, bikin malu kok Gung. Aduh Gung. Aduh Gung. Kopi pula lagi Gung. Udah lah Gung, jangan bikin malu kok Gung dah. Bang Juma kalau ke Cikarang mampir di kafe saya ya. Ya. Cikarang itu di mana? Bekasi Bang. Bekasi, Kalimantan Utara. Cikarang Liput, Cikarang Kota gitu. Iyalah. Nanti sekalian kita. Ya kalau ada. Kita survei Pulau Kalimantan sekalian semuanya ya. Kita survei Pulau Kalimantan semuanya. Pulau Medan gak usah disurvei ya Bang? Nggak usah kan, udah sering ke sana. Emang Abang udah ke Danau Toba? Udahlah. Kapan Abang ke Danau Toba? Tahun berapa itu ya? 2000 berapa saya ke Danau Toba ya? 2000. Abang nengok Batu Gantung? 2019. 18. Abang udah nengok Batu Gantung? Batu Gantung mana itu ya? Di Danau Toba lah. Lihat. Tadinya mau masuk ke naik ini kan, mau ke dalam kan naik kapal sewa itu kan. Cuman orang bilang situ jangan dulu Pak, baru-baru ada musibah di sini kata dia gitu. Jadi dibatalin. Oh mungkin yang tenggelam kapal yang itu Bang, yang viral itu. Ya betul sekali. Kan gini Bang, peraturannya kalau naik kapal itu Bang, kalau mau menyeberang ke Samosir itu nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh berkata-kata kosor. Nah ternyata mereka nggak mematuhi, diam-diam anak-anak bujang itu, katanya anak-anak lajang itu
mereka minum-minum, cuman nggak sampai mabuk, cuman terus cakap kotor, akhirnya tenggelam. Padahal udah Bukan- dikasih tahu aturannya. Bukan karena ini. Bukan karena ada yang bunuh ikan apa gitu. Lain ya. Bukan, itu bukan. Itu lain lagi. Yang kapal yang pirang, yang kapalnya nggak bisa dinaikkan ke atas itu. Oh. Iya, Sekarang iya. semuanya pada tenggelam, nggak bisa dinaikkan. Nah, batu gantung itu abang tahu nggak ceritanya tuh bang? Gimana ceritanya? Itu baru Sinaga itu bang. Oh, itu Sinaga. Ngapain Sinaga di sana? Jadi dia ceritanya dia lah wanita paling cantik lah di Samosir itu. Karena Nah nggak ada dia mau wanita lain. dinikahi. Banyak wanita lain, cuma dia paling cantik lah. Jadi agak-agak sombong lah gitu kan. Nah, jadi dia mau dijodohkan mamanya. Nah mau dijodohkan mamanya dia nggak mau. Akhirnya dia mau bundir lah di Danau Toba itu. Nah pas dia mau bundir, anjingnya narik selendangnya. Nah itulah dia batu gantung itu. Batu itu nggak lengket loh bang. Oh, gitu ceritanya. Jadilah batu gantung itu terkutuk lah dia. Itu ceritanya bang. Jadi itu manusia itu dulunya. Oh. Ya, ya, ya. Manusia. Tadinya manusia. Iya, Hmm. itulah ceritanya. Tapi memang banyak loh kejadian di Danau Toba itu. Boru Sinaga korbannya. Itulah. Gak tau lah aku bang ceritanya tuh kok bisa Boru Sinaga. Sinaga, mungkin iya. Sinaga itu kan ular itu ya. Kok iya naganya ular bang. Tapi kalau kami si Raja Lotung itu harimau. Mati meja. Iya. Jadi kami maksudnya dibilang si harimau Raja Lotung. diberi nama naga gitu. Bukan. Si Raja Lotung itu jadi Siasadaina. Saya satu mama 9 anaknya. Jadi si Naga, si Tumorang, Pandiangan, Aritonang, Negolan. Itu satu Raja Lotung. Jadi Lotung dulu mama kami ini ketemu harimau lah katanya di tengah hutan gitu kan. Mama si Naga ini. Nah jadi harimau ini kakinya lagi sakit lah itu kan. Nah dirawat sama mama kami nih. Nah jadilah itu. Tahu lah kamu kok bisa jadi singa itu jadi harimau itu jadi bapaknya kami tuh nggak ngerti juga tuh bang. Cuman itu ceritanya si Siasadaina 91 mama. Lotung harimau pincang itu iya. Jadi harimau itu sampai pincang nggak bisa cari makan. Mama kami lah yang ngasih makan dia. Jadi kami ini dirawat sama harimau itu. Nah itu. Iya, iya, iya. Jadi Sinaga ya. Bagus juga namanya ya. Ya namanya dulu Sinaga, Situmorang, Pandiangan gitu. Iya, iya. Ayo Ten. Kalau orang abang ada marga nggak bang? Kalau kami nggak ada marga. Oh nggak ada ya. Jadi nama aja gitu ya bang ya. Iya. Kalau menandakan orang abang Makassar itu dari mananya bang? Makassar itu biasanya pakai daeng. Tapi Bugis juga daeng, sama aja kami. Makassar Bugis itu sama-sama. Nggak ada yang cuman kalau bangsawan Bugis itu pakai Andi. Diawali dengan nama Andi gitu. Andi itu kan nama orang bang. Iya, itu gelar bangsawan. Sama seperti kalau Makassar itu gelarnya Karaeng. Kalau di tempat saya itu Andi atau Opu gitu. Gitu. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki semua. Iya, alhamdulillah. Numpang duduk sebentar. Gimana kabarnya Mbak Dela? Alhamdulillah baik.
lagi libur nih Bunda Esti. Libur kemana kita liburan? Sebenarnya pengen jemput Bunda Rahma mau jalan tapi aduh nggak tahu Bunda Rahma belum telepon ini. Assalamualaikum warahmatullahi Tante Derni naik tante. Assalamualaikum Mbak Gemini. Assalamualaikum Bang Juma. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyari peluang untuk silaturahmi Bang Juma di Mil kamar. aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku nggak enak juga kalau mau nelpon Bang Juma karena sering debat kan, nanti ganggu pula. Gua isti tahu Makassar kelebihannya contoh otek. Nah tapi kalau makanan ya setiap daerah memang punya khasnya masing-masing. Tapi kalau kalian tengok tuh makanan Medan, wih apalagi lontongnya wah nggak ada yang bisa menandingi. Host. Lontong Medan nggak ada yang bisa menandingi wah. Oh, yo. Malam aja, sinilah sekarang biar di bekal ya alasan kau. Si host ini nggak dinaikkannya Wak dari kemarin. Mau silaturahmi sama dia pun nggak bisa. Minal aidin wal faizin. Ya macam nggak pernah ngobrol sama Bang Juma aja Bang Bejo. Bukan sama ente, aku mau silaturahmi minal aidin wal faizin pun tak bisa. Bukan dinaikkan sebentar pun. Yaudah ini udah minal aidin dah. Iya, aku cuma mau nyampaikan itu saja. Sini naik Tante Derni. Ya Mbak Gemini. Baluap ayah yang Hesti. Kok bukan si itu kok kan? Siapa sih namanya nih si Bom Bom? Bukan itu Bom Bom KW. Oh, suaraku kecil. Noise Bang Bejo, suara orang kedengeran. Iya lagi rame ya. Cuman mau salamin Bang Juma aja soal dari kemarin susah. Mau silaturahmi. Mau izin aja Gua pun takut payah. sama Juma. Baik cerita kau naik Di ke sini. Komal sahabat Bang Juma pun tak pernah bisa dinaikkan. Nggak mau orang dinaikkan. Heran. Silaturahmi aja susah. Ya Bang Juma minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin itu aja Bang Juma. Mungkin Iya, mohon maaf lahir dan batin, Bang. jangan putus semangat, tetap memotivasi kami untuk bersih. Siap. Terima kasih motivasinya. Terima kasih, Bang. Ya, Barakallahu fiik. Mbak Gemini juga ya, minal aidin wal faizin, lama gak ngobrol nih. Lanjut ya host, aku mau turun lagi sini berisik soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salomo naik kau sini Baluap, naik kau. Sini naik kau lah sini naik biar kau nih. Kamu nanya Bunda apa? Hesti, Naik kau. Oi, baluap itu artinya apa? ya kayak nenek lu kiper, mata lu picak kayak gitulah. Aja. Helen Ben, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Agamanya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada pasiennya Mbak Esti. Belum nih, udah aku seret-seret orang ini. Jangan kasih ngomong helel, suka motong-motong deh. Gak boleh gitu. Ini loh bang ini nih. Helel ini bang Ben. Kalian nih. Nanti bang Ben tuh, nanti kita kasih tau bang Ben ini. Mbak Kito, selamat siang, agama apa? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Juma, sehat selalu. Mohon maaf lahir batin. Ya, salam kenal, Bang. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua sehat Mau semuanya. juga untuk Bunda Esti. Yuk, Terima kasih telah dinaikkan. sama-sama. Oke, sambil nunggu Oten gak apa-apa lah kalian nyapa Bang Jun. Saya cuma ingin nyapa aja. Mohon maaf lahir batin saya lagi. Oke. Bang Ben, noise Bang Ben. Ayo, Oten cingkrak-cingkrak, iya sih benar. Ayo, Salomo naik ke sini. Kau tanya puas-puasnya, nanti kau ditanya balik, ayolah. Kadrun, Arab, naik koson sini naik. Kalian pada di Jamba nggak mau naik sini. Dijambain.
Poin Juma belum naik deh. Astagfirullahaladzim. Naik sini. Nanti kasih koin kau naik. Naiklah. Tadi. Mata kuliah apa siang ini bang? Aku perempuan beluap. Son, selamat siang. Agama apa Son? Agamaku Kristen. Iya, tadi kau bilang kadrun Arab-Arab. Silakan. Apa yang diarabkan? Silakan. Apa yang diharapkan? Maksudnya, Bang? Ya kadrunnya Ya, kau Arab-Arab. type. Emang Arab ada apa rupanya? Oh gitu ya. Ya Arab-Arab lah. Negara kan Terus, Arab. oh. Jadi kadrun Arab-Arab gitu. Iya. Kadrun Oke. itu Kenapa Silakan, Anda Abang. tersinggung? kafir gurun Emang kan? itu ada menyangkut ke agamamu? Enggak. Gini. Kalau berbicara mengenai kadrun itu kan kafir dungu dari dulu kan gitu ya artinya. Nah, terus kalau arahnya kadrun itu artinya kadal gurun. Di dalam Yohanes 11 nomor Bang Juma, saya nggak 50 butuh dari bahasa nomor 54 yang butuh itu 53 ajaran kalian pedalamin. Yohanes 11 nomor Saya nggak butuh. 53 di situ bahasa Yesus kita, saya sembunyi nggak di padang butuh. gurun. Ya susah bang kalau Terus anda itu agamamu ndak pakai sendiri, akal. Pedalami, ajari yang punya seagama sama. Lukas 180 Anda Yesus bijak. juga kadrun. Itu Nah, itu dia. Anda manusia yang 180 itu bijak. Yesus kadrun. Paulus ketemu Yesus ngaku-ngaku juga saat dia berada di padang gurun menuju ke Damsik. Jadi kadrun itu sebenarnya cocok untuk Kristen. Udah diiyain. Apalagi? Nah sekarang Udah diiyain. Apalagi? saya baca Al-Quran dulu ya. Saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Urus agamamu. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatim fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Kemudian Allah Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu diuji. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, dan juga dari keturunan anak cucuku, dari anak cucuku juga ya Rabb, ya Tuhan. Iya kan? Allah berfirman, benar. Akan tetapi janji-janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah ini di dalam Al-Quran. Jadi Allah kemudian menceritakan Nabi Ibrahim dipilih sebagai pemimpin bagi manusia. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, begitu juga dengan keturunanku kan? Allah menjawab, ya tetapi janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Kita lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau wahai Nabi Ibrahim dengan keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan juga Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah ini yang jadi permasalahan ini, orang zalim yang Tuhannya beda. Tuhannya orang zalim itu manusia bernama Yudas. Nah ini yang perlu kita bahas karena ini menjadikan kita akan paham betul bahwa apa yang diterangkan Al-Quran adanya orang-orang zalim di antara kita itu jelas nyata. Zalim ini adalah orang yang memperbodoh diri, orang yang menganiaya diri, orang yang mematikan akalnya sendiri. Artinya yang diterangkan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi orang zalim itu kerjanya setiap hari hanya menipu, tapi mereka cuma menipu diri mereka sendiri. Dengan berbagai macam cara mereka menipu, membodohi, mengelabui, tapi mereka hanya mengelabui dan menipu diri mereka sendiri. Dan itu kita bisa buktikan sampai hari ini. Cuma Iya, gimana bang? ada hubungan Israel dengan kaum Arab? Oh jelas ada. Nggak Pasti ada. Nabi Daud itu yang dia perangi adalah kaum Palestina alias Filistin. Nabi Ibrahim itu memiliki dua anak.
Yang pertama adalah Nabi Ismail sebagai anak pertama. Lalu kemudian Nabi Ishak sebagai anak kedua. Nabi Ismail keturunannya itu mengajarkan Islam. Nabi Ishak keturunannya mengajarkan Yahudi atau agama Yahudi. Nah, Kristen ini yang ngajarkan siapa? Ini penyembah Yudas ini yang ngajarin siapa gitu loh. Dengan Israel itu. Enggak, yang ngajarin kalian menyembah Yudas itu siapa? Itu dulu. Sejak dari dulu sampai sekarang. Kristen ini kan dari agama Makanya, barat, ya kan? Kaum Muslim Agama barat yang diajarkan oleh Roma Vatikan inilah yang kemudian yang Anda harus paham. Oke. Makanya Tuhan Israel itu bukanlah Tuhan yang disembah oleh kaum Arab. Karena yang disembah oleh kaum Arab itu Tuhan yang disembah oleh Roma itu bukan Tuhannya Yahudi. Nabi Ini Musa kejadian melawan 17 nomor 7. Kejadian 17 nomor 7. Ya, jangan samakan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham serta keturunanmu secara turun-temurun, bangsa Israel itu nggak ada bahwa aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. adalah nenek moyang bangsa Israel. Nah, keturunan Nabi Ibrahim itu ada dua yang kita tahu, dari keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishak. Nah, agama Romawi ini Katolik itu ajaran siapa? Keturunan siapa yang mengajarkan? Arab dengan Israel itu nggak ada sampai sekarang. Yang ajarkan Katolik ini siapa? Yang ajarkan Katolik ini siapa? Keturunan Abraham yang mana? Satu-satu. Sampai sekarang itu Bang, ada 4 oten, Bang. Ini agama Romawi ini aja. Satu-satu. Ini kan ada 4 orang semuanya ngomong satu-satu. Agama Romawi ini penumpang gelap dari barat ini dari mana itu loh ajarannya. Itu ada hubungannya dengan apa? Kaum Israel itu nggak ada. Meski kau menangis darah, meski kau menangis darah, orang Arab dan orang Yahudi itu sepupu sekali. Meski kau menangis darah, Jadi Anda itu tidak. meski kau menangis darah, agama Katolik itu cuma penumpang gelap, menggunakan kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Satu-satu, guys. Nangis. Kejang-kejang Kejang-kejang. Agama Kristen Katolik itu dari barat. Tidak ada nabi yang mengajarkan menyembah Yudas, tak ada. Kau kami sembah siapapun nggak ada hakmu yang sudah. Ya memang saya tidak punya hak. Cuman kan kamu harus tahu agamamu itu agama barat yang dibawa penjajah ke Indonesia. Ini negara bukan negara Islam. Jadi kitab Kejadian yang kalian ambil dari agama Yahudi itu sudah sangat jelas menceritakan bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tidak bisa kau bantai itu. Sedangkan Tuhan yang dijual oleh Roma ke kalian itu, yang dibawa oleh penjajah, itu adalah Yudas, manusia terkutuk yang mati di atas tiang. Itu Tuhanmu. Agamamu itu warisan penjajah, Cahayu. Agama Islam itu penjajah. Agamamu itu agama warisan penjajah. Agama Islam itu penjajah itu. Yang kan percaya itu adalah kitab Nabi-Nya, bukan penjajahnya. Dalilnya sudah sangat jelas. Al-Quran, inni ja'ilu kalim nasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Mulai nangis. Mulai nangis. Adalah Sekali nih. yang satu mengklaim Yesus itu adalah Islam. Sejak kapan? Kapan Yesus Bukan dia klaim Islam? kosong, adalah Mulai nangis sendiri, sibuk sendiri, Satu-satu, sibuk guys. sendiri. Satu-satu. Sendiri. Dalam. semua Nabi para Israel itu Satu-satu. beragama Islam. Kasihan.
Jadi Yesus itu Kristen rupanya, Yesus itu. Kalian itu nggak tetap ya. Nggak tahu malu. Kalau sana kalau sini agama itu. Jadi Kristen itu apa? Yesus itu Kristen gitu. Sejak kapan pernah Israel mengenal Islam? Baru ada Islam itu sejak Muhammad lahir. Izin ya, dikit ya. Jadi kita bisa buktikan kok bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Ismail dan keturunannya itu adalah Tuhan juga yang disembah oleh Yitzhak, Yakub dan keturunannya, juga Tuhan yang disembah oleh Abraham. Kita bisa buktikan itu di Perjanjian Lama. Sekarang bisa nggak teman-teman ini membuktikan? Dengar. Tolong tenggorokannya digembok dulu. Sekarang coba buktikan bahwasanya Tuhan yang disembah Paulus itu adalah Tuhan yang disembah Abraham. Silakan, saya tunggu. Itu ada nangis, dalil. Nangis. Nabi Daniel. Dalil jawab dulu. Tuhan yang disembah Paulus Satu dulu. Apa yang Tuhan kebahas? yang disembah oleh Abraham, Ismail. Bang Helel biarkan ke Bang Jumanya dulu Bang Ben. Silakan. Enggak, itu pertanyaannya tuh sudah jelas tuh. Coba buktikan bahwa Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan yang sama disembah dengan Katolik Roma. Ayo, nangis. Kasih buktinya sama kau. Nangis. Kasih bukti dong. Enggak usah keluar-keluar sana kemari. Buktikan aja sekarang. Apa tukang pelan sana sini. Lah, buktikan aja. Kamu mengambil kitabnya agama Yahudi. Dari mana kitabnya Yahudi bisa masuk ke Katolik? Nangis. Tukang pelan sana sini. Nangis. Ini Nabi dari agama Islam. Oi, dalil, oi, dalil. Kita minta Datang. dalil. Bentar, makanya kan saya jawab dulu. Mana dalilnya? Bentar. Bahwa Tuhan yang kau sembah yang berupa mantan mayat itu sama dengan sembahan Abraham dan keturunannya. Ayo, tunjukkan. Agustan itu udah meninggal, dia itu udah apa? Udah membuktikan kalau Yesus Ibu Uti baru kemarin meninggal. Kamu nggak ingat Bu Uti? Mati dalam keadaan mengenaskan. Ya kan dia membuktikan itu, dia mau membuktikan Udah buktikan aja Tuhanmu. Buktikan Tuhanmu yang nete itu adalah Tuhannya Nabi Abraham. Buktikan Tuhanmu yang nete itu. Buktikan Tuhanmu yang nete itu adalah Tuhannya Abraham. Agama warisan penjajah. Punya malu kau. Agama warisan penjajah yang Tuhannya nete. Coba kau buktikan bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan kami. Ayo, buktikan. Buktikan. Kami Kristen itu tidak mengakui Tuhan kalian, itu urusan kalian itu. Buktikan dulu bahwa Tuhan yang kami sembah dari keturunan Abraham ini sama dengan Tuhan yang disembah agama warisan penjajah. Buktikan. Baca. Jangan nangis kamu. Tuhannya adalah Tuhan Allah Dagon. Baca di dalam kitab. Orang gila, penyembah manusia Yudas. Buktikan agama warisan penjajahmu itu menyembah Tuhan yang sama dengan kami. Ayo, kalau kami patokannya adalah Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi sembahanmu Abraham, sembahan Ismail, sembahan Ishak dan keturunanmu. Nenekmu Tuhanmu itu yang mana? Tuhanmu kau? Peri, Tuhanmu yang mana? Tidak pernah nongol. Tuhanmu yang mana kau? Tidak pernah nongol. Tuhanmu yang mana? Coba Anda tunjukkan dalil dalam Al-Quranmu bahwa Tuhanmu yang mana? Allah Tuhan negeri Mekah berfirman kepada Jibril, tua bangka pembohong pendusta. Tidak ada. Tadi malam disuruh minta datanya, nggak bisa buktikan data, penipu ini pendusta. Hanya bisa menipu. Agama warisan penjajahmu itu memang tugasnya cuma menipu aja. Menipu aja kerjanya kau. Kau buktikan aja dulu, buktikan Tuhan kau itu dari agama warisan penjajah kau itu, buktikan bahwa Tuhannya Yahudi itu adalah Yesus.
Woi, beri orang tua, Tidak pernah nongol. orang tua penipu. jadi Kau buktikan Anda itu bahwa pemimpin agama gerombolan warisan penjajah penyesat. itu Ente itu pemimpin adalah gerombolan Tuhannya penyesat. sama seperti Cocok Tuhannya biologi. Yesus. Anda itu pemimpin agama gerombolan warisan penyesat. penjajah. Agama Yang warisan cocok penjajah, biologi, dengarkan. yang mengatakan Dengarkan. bahwa baptis itu sama dengan wudu. Buktikan bahwa sembahan Yesus, yang disembah Yesus itu sama dengan Tuhanmu. Ayo. Siapa Ayo. itu yang mualaf? Buktikan dulu agama warisan penjajah Biologi. menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ente dipermalukan, ini cocok biologi. Agama penjajah, agama Cocok titipan, disematkan. agama warisan Pemimpin penjajah, gerombolan agama warisan penjajah, dengarkan. Pemimpin Buktikan gerombolan. kalau Tuhanmu itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ayo. Ali dalam Al-Quranmu Allah. Dasar kuclok. Ente punya ilmu, tunjukkan satu data. Agama warisan penjajah, kau tunjukkan aja dulu, nggak usah kau Punya ilmu, nipu-nipu. Di dalam kitabmu yang kau curi dari Yahudi, Tunjukkan. Yohanes 4 nomor 24, Yesus berkata di sana di nomor 22, Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Aku menyembah apa yang aku kenal. Nah, coba kau buktikan bahwa agama warisan penjajah itu menyembah Tuhan yang sama dengan yang Yesus sembah. Ayo, cepat. Kalau ente punya ilmu, tunjukkan satu dalil dalam Quranmu. Allah SWT berfirman kepada Muhammad atau Jibril. Nah, sekarang kau Sampai buktikan kiamat kepada ente saya tidak bisa juga. tunjukkan. Coba kau buktikan Karena kan juga cuma ngutip. bahwa Yesus Tadi berfirman malam saya kepada sudah buktikan, Lukas. Pak. Muhammad ngutip, kemudian saya dikit. Coba kau Tadi buktikan malam Yesus saya sudah berfirman buktikan kepada bahwa Paulus. Muhammad cuma ngutip Coba tulisan kau Paulus. buktikan Dan Yesus ada tip berfirman saya. kepada Yohanes. Tadi Coba kau malam buktikan saya sudah Yesus berfirman buktikan kepada tidak Markus. ada Coba satu kau dalil buktikan. dalam Al-Quranmu. Kau Allah buktikan SWT aja itu berfirman dulu. kepada Muhammad Coba. atau kepada Jibril. Pak, saya bacakan ya. Silakan. Kejadian Ya. 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suara penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Lalu Allah mengabulkan doanya dan diberilah anak. Siapa nama anaknya? Si Ishak. Nenekmu kiper, otakmu miring, terbalik otakmu berarti. Otakmu terbalik berarti Ani. Makanya diberi anak itu namanya Yismail. Yisma dan El artinya mendengarkan Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya. Para kali lah kau. Oke. Makanya jangan ikuti agama warisan penjajah. Jadi kau jajah dirimu sendiri, Cak Ayu. Sengaja stop. Coba Bang. Kau itu memperbodoh dirimu, Cak Ayu. Tuhan Allah apa Terus kayak engkau ketika beri- doanya dikabulkan, Karena aku anak yang diberikan siapa? anak dan akan mewarisi rumahku ialah Dasar tuyul agama penjajah. engkau tidak memberikan kepada aku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Nah, Tuhan kepadanya. sekarang begini. Orang Sekarang ini begini, menjadi Ibu Ani, warismu. Bu Ani, jangan mulutmu kayak berondong peluru Belanda, jangan mulutmu kayak berondong peluru Belanda. Kutanya samamu, anak yang pertama kali keluar menjadi darah daging Abraham itu siapa? Yang dari si Hagar. Enggak, dia ada yang bukan anaknya Abraham, kutanya, bukan anaknya si Hagar, Iya, dari bukan istrinya anaknya Sarah. Yang itu. Yang dari kutanya. budaknya si apa? Yang kutanya itu bukan itu yang kutanya. Darah dagingnya Abraham pertama kali itu siapa? Si Ismail dari Ismail. Gitu itu. dong. Begitu dong. Berarti doanya Abraham diterima. Makanya dia diberi anak bernama Yismail. Ismail itu artinya apa? Doamu didengarkan, doamu dikabulkan. Begitu, Aco.
Jadi jangan karena agamamu itu agama warisan penjajah sampai kau jajah otakmu sendiri ya. Ya. Tapi kan abang bilang tadi, yang pertanyaan abang itu apa tadi yang sama orang bapak itu? Iya, dia kan bertanya, saya tanya, mana firman Yesus kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus, mana? Tadi Tuhan si Abraham yang bilang abang tadi. Tidak, Tuhan Abraham itu kan Tuhan saya juga, yang bukan Tuhan kalian. Tuhan kalian kan Yudas. Tuhan abang siapa? Tuhan abang siapa? Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, yang mengutus Nabi Abraham alaihissalam. Pernah nggak berfirman, kasihilah musuhmu? Di ayat berapa itu bang? Jangan dari Injil ya bang? Kasihi musuhmu gimana? Lah, kan Tuhan tadi Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin, bukan cuma kepada musuh. Apa-apaan kasihi musuhmu, apa itu? Itu slogan tentara Vietnam. Ada dalilnya enggak? Lah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau selain untuk menjadi rahmat bagi musuh dan semesta alam. Bukan cuma musuh, rahmat untuk alam semesta. Ada nggak dalil kayak gitu di kitab saudara? Meskipun itu hanya karangan, ada nggak? Ada nggak? Sama tadi saya nanya, abang bertanya lagi, saya dulu bertanya. Saya sudah tunjukkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Untuk sebagai rahmat seluruh alam. Kalau rahmat seluruh alam, rahmat kepada seluruh alam semesta, berarti bukan cuma musuh, semuanya menjadi rahmat. Ayo, ada nggak dalil kayak begitu di agama Anda? Baru gini saya bertanya lagi bang. Ada nggak? Tunggu dulu, ada nggak kayak begitu di agama Anda? Ada nggak? Bapak, ada nggak ayatnya? Kasihlah musuh, tunjukkan dulu ayatnya. Ini sudah rahmatan lil alamin, melebihi dari musuh. Kalau musuh itu cuma bagian kecil, ini menjadi rahmat semesta alam. Perintah Allah itu Islam datang sebagai rahmat kepada semesta alam. Ada nggak dalil kayak gitu di dalam agama saudara? Lalu kasihilah sesamamu manusia, ada Nah juga. itu rahmatan lil alamin, itu kalau alam semesta itu berarti semuanya cakupannya. Dengarin dulu bang. Itu si Hagar dan Ismail tadi kan abang bilang. Kembali lagi ke situ. Iya, saya akan kembali lagi. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan. Itulah si Sarah kan bang, yang orang Mesir itu kan. Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, itu Hagar, kan? Hagar ini, Siti Hagar ini diambil sebagai istri atau diambil sebagai budak? Tadi nggak abang dengar nggak? Jadi enggak, saya tanya dulu. Abraham mengambil Hagar sebagai budak atau mengambilnya sebagai istri? Istri keduanya. Istri. Ketika dia ambil sebagai istri, statusnya sebagai istri atau sebagai budak? Dengar dulu bang, saya terusin dulu. Orang yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu perempuan itu maka ia memandang rendah nyonya itu. Tuh kan. Panggil aku rumah. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ibu Ani, saya tanya, Abraham ini sebagai nabi mengambil Hagar ini sebagai budak atau sebagai istri? Istrinya kedua. Alhamdulillah. Berarti anak Abraham adalah anak istrinya, betul? Dengarkan dulu bang, saya baca dulu. Jawab. Didengar lagi. Kata Sarah nyonya aku. Nyonyanya si apa ini? Sebenarnya nyonya
Nyonya. Misalnya saya, adalah pembantu rumah tangga saya. Saya dipanggil nyonya. Itu apa saya? Si mamanya si Ismail. Saya dipanggil nyonyanya. Jadi dia jadi apa? Tapi dia tidak pernah diperbudak sama Sarah. Justru nantinya keturunan mereka yang diperbudak oleh keluarga Hagar. Tapi tidak menjadi pewaris. Ada Emang tadi apa? kan kita baca. Emang apa yang mau diwarisi? Kerajaan surga. Dari Sarah. Kerajaan surga. Yang saya tahu itu Hagar itu budak dari Sarah. Kan dia pelayan. Misalnya Bang, ada yang Apa buktinya kalau dia budak? dipanggil nyonya saya. Kalau saya dipanggil nyonyanya, jadi siapa ini apanya? Apa buktinya kalau dia budak? Ini saya mau nanya, Apa bukti? Bang. Saya mau nanya, Abang kan Apa buktinya kalau dia pelayan? yang setiap hari membahas Injil. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Itu adalah pembantunya Sarah ya. Budaknya Sarah gitu Bang. Dari mana? izin Apa ya. buktinya? Apa buktinya kalau dia budak? Izin ya. Iya, kamu Afwan, nggak izin, baca di teman-teman. dalam. Oke, Kamu sekarang mau begini. tahu Sekarang begini. Sarah itu anak Firaun. Hagar itu anak Firaun. Salah satu raja di Mesir. Sekarang Sarah ini nama bapaknya siapa rajanya? Raja apa bapaknya Sarah ini? Sekarang kamu Raja tahu singa. nggak dia itu hamba. Si Hagar itu kamu nggak tahu nggak dia itu sebagai budak Saya hamba. tanya dulu samamu. Saya Kalau tanya Hagar dulu ini, samamu. Kamu bodoh nggak? dengar. Kamu nggak- Tradisi kamu nggak Yahudi berdiskusi. jelas mengatakan Kamu nggak bisa bahwasanya berdiskusi. Hagar Cuma- ini adalah anak seorang raja. Sekarang Kamu- Sarah ini anak tanya siapa? dulu. Sarah ini Tanya anak dulu. siapa? Dari mana? Dari kau tahu Hagar nggak? Hagar itu dari mana? Dari budak kan? Budak dari mana? Budak dari mana? Siapa? Budak dari mana? Sarah. Budak dari Sarah. Budak mana? Di mana? Sejak kapan Itulah kamu, Hagar jadi budak? Kamu Boleh itu sudah izinnya membaca Ya, silakan. Tapi kamu bodoh-bodoh Jadi itu nggak ada satu sendiri ya. gitu loh. Diam, gantian. Kamu mau Gantian, bodoh-bodoh gantian. Saya ngomong begini. sendiri cuma. diam. Kamu bilang tadi kami Diam. agama penjajah. Tolong ini Ya dulu. memang agamamu Tanya agama kamu warisan dulu. penjajah. Kutanya, Para tanya kali dulu. Bisa Muhammad jelasin dikit ya itu tentang berperang. budak ya. Jadi di dalam perjanjian Muhammad lama itu Paulus sebelum mendirikan Kristen menjajah dulu dia. Satu guys. bukan semua. Katolik Tapi sebelum dalam itu original menjajah dulu. Saya mau jelasin dari original teksnya Ben. Turunkan Kamu aja diam. ini anak setan ini Diam. turunkan. Host. Jadi dalam original Iya, Anak teksnya setan ini takut. turunkan. Ini saya kasih Hagar dalil di itu Kejadian disebut 16. dengan amah. Amah itu bukan budak. Kalau dalam bahasa Ibrani budak itu ebed. Tidak ada sekalipun Hagar disebut Disebut sebagai ebed. amah. Betul, ebed. Tapi amah. Amah itu asisten. Kau belajar lagi Sama bahasa saja Ibrani. itu hamba. Sejak kapan amah itu budak? Budak itu ebed. dalam Inilah bahasa kalau Ibrani, agama ya. warisan penjajah asal ngomong. Kejadian Lanjut. 16 ayat 1. Adapun Sarah, Hmm. istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba, seorang budak perempuan. Orang Mesir. Kalau bukan hamba di situ? namanya. Ya. Ia mempunyai seorang hamba. Iya, perempuan. original teksnya apa? Ya itu hamba. Nenekmu kiper, udah kau picebok sana pakai air 1 sendok. Agama Makanya, warisan penjajah saya kalau sudah ngomong kasih- saya kayak sudah peluru, kasih- mulutnya saya sudah kayak kasih kayak dalil. peluru. Saya sudah kasih dalil ini. Coba original teksnya coba. Coba original Originalnya teksnya apa? apa? Amah Baca atau saja. abed? Coba Apa ebed? original teksnya apa? Silakan baca original teks. Amah itu Nenekmu artinya kiper, udah asisten. turunin Kalau host, ebed turunin. itu hamba atau Asisten sama budak? saja. Turunin, itu hamba. masih dia Baca masih dulu menggunakan original tabiat teksnya. memajikannya penjajah Belanda. Maunya ngepres tapi tidak ada ilmu. Yang sedikit berilmu. Kalau yang naik itu berilmu, jangan modal agama penjajah aja kalian. Iya, dikit Agama ya, warisan Bang Juma, ya. penjajah itu gitu. Maunya Jadi menjajah kalau- terus, tak ada ilmu. Silakan nasi. Tapi kalau dalam terjemahan korup LAI itu harusnya nggak ada kata budak ya, karena di situ semuanya disebutnya amah bukan ebed. Ebed itu hamba atau budak, itu baru benar kalau di situ tertulisnya ebed. Tapi di situ tertulis amah, amah itu asisten. Jadi terjemahan LAI itu korup yang menyebut dia hamba atau budak. LAI entah bisa bahasa Ibrani atau memang korup dalam bahasa Ibrani. Tapi yang pasti oten terjemahan ini bodoh dalam bahasa Ibrani. Lanjut. Mampus. Oke, Bu Ani silakan.
Bu Ani. Ani. Oke. Jadi Bang Juma, Jadilah demikian. Bilang lagi live sebentar. Abang Jumaku yang baik. Iya, gimana Bu? Tapi sebenarnya saya mau bertanya ya. Sebenarnya abang gitu. Kepuasan apakah abang selalu membahas kepuasan kita? Loh, karena kitabmu itu syarat dengan kebohongan, menipu, menyesatkan, mengelabui, memperkosa kitabnya orang Yahudi, memperkosa istilah-istilah Islam, memperkosa terjemahan Al-Quran. Itu kitabmu. Maka kami umat Islam jijik dengan agamamu. Agama warisan penjajah itu kami jijik. Ditambah lagi kitabmu itu ke-Islam-Islaman gitu loh. Paham enggak di situ? Iya. Jadi itu pendapat abang ya. Iya. Coba agamamu itu pakai kitab aslinya. Maka yang muncul agama Kristen ini adalah agama Yunani. Kalian tak ada hubungannya dengan Yahudi, nggak ada sama sekali. Agama kalian itu murni berasal dari Eropa sana, dari Vatikan Romawi. Mengambil kitabnya orang Yahudi, membungkus perjanjian baru kalian supaya dianggap dari Yahudi, padahal bukan, ada hubungannya kalian itu. Nggak ada nabi yang mengajarkan menyembah bayi. Saja dulu bang, teruskan dulu bang. Iya, tidak ada satupun nabi Yahudi yang mengajarkan menyembah bayi. Bahkan Yesus pun tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Jadi Kristen itu ya agama yang ada di Indonesia warisan penjajah, mau kayak mana? Sakit hati, itu fakta. Lama-lama semakin hari semakin ke-Islam-Islaman kalian itu. Enggak lama itu nanti ke depannya kalau kami sudah minoritas, bisa jadi itu gereja sudah pakai toa, azan juga kalian. Yesus Akbar, Yesus Akbar. Gitu juga nanti kalian. Nama saya itu abang. Ya itu, bacalah coba Filipi 1 nomor 18. Ya, Yesus diajarkan dengan cara mengelabui. Coba Anda baca di situ. Bang, saya bertanya lagi nih. Iya. Bertambah besarlah anak itu, maksudnya si Ismail tadi ya. Iya. Dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan si Ishak. Ishak itu, Ishak, tahu kan bang si Ishak? Tahu, adiknya anak si tunggal. Anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan apa Bu? Jangan apa Bu? jangan nyawa dia lagi diambil loh. Jangan download jaringan. Kirain jangan nyawa dia lagi diambil. Bu Ani, Bu. Gimana bang? Ibu Ani, ya. Jangan apa? Iya bang, coba ditanggapi dulu bang. Iya, nggak kedengeran. Berarti Nabi Ismail ini adalah batu penjuru yang dibuang kan? Iya, abang kan coba dulu. Iya, aku tanya dulu. Berarti Nabi Ismail ini adalah batu penjuru yang dibuang. Berarti saya tadi membaca nggak saya perhatikan Bunda itu saya ya. Iya, maksud saya. Ya, tadi saya membaca si Hagar itu ya.
Ya, berarti Nabi Ismail ini adalah batu penjara yang penjuru yang dibuang kan? Bang, saya baca dulu ya, biar jangan dulu dimatiin ya. Saya baca kembali ya, Bang. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Iya, udah kita terima. Kitab terjemahan Anda itu sudah kita terima. Iya, kita sudah terima itu. Nah, sekarang permasalahannya batu penjuru yang dibuang itu siapa? Baru saya lanjutkan dulu, Bang. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada sebalkan Abraham, dia karena anaknya dibuang. janganlah sebal Anak yang hatimu dikasihinya. karena anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Terus? Coba, Jadi batu Bang. penjuru yang dibuang siapa? Kan coba abang dengarin tadi yang disuruh apa itu? Iya, jawab aja. Berarti batu penjuru yang dibuang ini siapa? Ya abang lah, abang kan pintar Injil. Nah, berarti batu penjuru yang dibuang ini adalah Nabi Ismail. Jadi batu penjuru sebagai penyelamat dunia siapa? Kembali ke Yesus. Lawak-lawak. Mana dong? Ayo dong. Baru saya bacain lagi ya Bang. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka Iya, sudah pergi dia, diusir dia. Udah. Iya, udah tamat kita di situ. Udah selesai. Permasalahannya sekarang batu penjuru yang dibuang ini sebagai penyelamat dunia ini siapa? Yang dibuang ke semak-semak itu siapa Bang? Nabi Ismail. Oh gitu ya Bang. Nah, berarti penyelamat dunia dari keturunan siapa? Sebab katanya tidak tahan aku melihat Ya anak sudah. Sudah itu. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dan langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengarkan suara anak itu di tempat yang terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku Cuma itu lagi baca komik itu. yang besar. Ya, kesimpulannya batu penjuru yang dibuang itu siapa? Kerajaan diambil dari bangsa Yehuda diberikan kepada batu penjuru, itu batu penjurunya siapa? Iya, yang pewaris itu siapa Bang? Ya, batu penjuru lah yang mewarisi kerajaan yang datang. Astaga Bang. Lalu Udah siapa? saya baca. Lalu siapa yang mewarisi kerajaan itu? Siapa? Siapa? Yesus. Dengerin dulu Bang. Yesus yang mewarisi kerajaannya. Mana kerajaannya sekarang? Yang disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada Udah selesai kita. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ini hubungannya antara Yahudi dan Islam. Kristen itu penumpang gelap. Tidak akan menjadi ahli waris. Iya, sekarang pewaris kerajaan Tuhan di bumi ini siapa? Itu kok pertanyaan saya sederhana pun. Si Ishak. Mana kerajaannya? Ismail. Mana kerajaannya? Si Ismail udah disuruh pergi ke semak-semak. Iya, mana kerajaan Ishaknya sekarang? Mana? Kok mana? Ya itu nggak tahu Bang. Mana? Abraham bapak segala bangsa. Memang betul, Abraham itu adalah bapak segala bangsa. Betul, kami beriman. Makanya kami senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali. Sekarang permasalahannya, Memang di abang ada Abraham. loh, nah inilah Abraham Kristen. ditulis. Nah, inilah Kristen anehnya. Jadi yang kami sebut Ibrahim itu siapa?
Lah, di dalam kitab di Injil Abraham, Bang, nggak ada Ismail, Bang. Abraham. Mana ada yang tertulis di kitabmu itu Ibrahim. Abraham ini, Bang, aku baca dari tadi nggak Abang dengar apa? Abraham, Bang, nggak ada Ibrahim. Mana ada? Mana ada? Mana ada? Berkatalah Sarah coba kita lihat kepada kitabnya. Abraham. Coba kita lihat kitabnya, Ibu ya. Ini kalau agama penjajah memang sering melakukan penipuan. Ih, berarti selama ini Abang, astaga, udah terbuka lah semuanya, nggak ada lagi kita berdebat. Di Injil kami tuh Abraham, Bang. Saya kira ada di kitab Abang ditulis Abraham. Jadi bukan Ibrahim. Pokoknya saya nggak mau tahu, Bang. Ada di Alkitab saya Abraham. Abraham, Bapak segala bangsa. Masa sih? Iya, ini nggak ada ditulis Ibrahim. Abraham. Oh begitu. Iya. Jadi apa yang mau kita debat lagi, Bang? Ternyata berbeda. Di Alkitab saya Abraham. Oh begitu, Bang. Itu Abraham. Masa mau saya baca Abraham jadi Ibrahim? Ya nggak mungkin. Apa yang tertulis itu saya baca, Bang. Oh jadi Ibrahim ini bukan Abraham. Abraham. Bukan Ibrahim. Abraham yang ditulis. Jadi beda orang karena satu hurufnya beda. Oh, tidak tahu, Bang. Yang penting ditulis di sini Abraham. Oh jadi karena Abraham yang tertulis jadi bukan Ibrahim gitu. Abraham. Iya, karena tertulis Abraham berarti bukan Ibrahim. Ya Abraham. Ini agama penjajah ngotot tapi nggak pakai ilmu. Saya tanya, Ibrahim ini apakah Abraham? Oknum yang sama atau tidak? Bang, saya tidak kenal Ibrahim, Bang. Ditulis di Alkitab saya itu Abraham. Nah, Bang, jangan dipaksa saya mengenal Ibrahim sementara di kitab saya gitu. Abraham. Kalau di kitab Anda kan kalau di original teksnya kan Mose kan? Nah, kenapa di kitab Anda jadinya Musa? Beda juga? Itu Abang beda. Beda? Berarti antara Yeshua, Iosos sama Yesus beda ya? Nah, Yeshua, Iosos sama Yesus beda orangnya. Kena kau di situ. Kenapa jadi berhala nih? Antara Yeshua, Iosos sama Yesus beda apa sama? Beda. Beda ya? Beda orang berarti karena hurufnya beda gitu ya. Jadi berarti tadi kita bicara makanya nggak sinkron ya, Bang. Saya Abraham, Abang Ibrahim. Oh. Jadi beda. Beda lah. Soalnya di sini nggak ada Ibrahim. Saya nggak kenal Ibrahim, Bang. Saya nggak kenal Ibrahim di Alkitab. Hanya juga berarti Isyo sama Yesus beda gitu. Yesus beda dengan Nabi Isa, Bang. Nggak dengan Nabi Isa, dengan Iosos. Kan di kitab kau original teksnya Iosos Kristo. Yang di Hebrunya Yeshua HaMashiach. Dengan Yesus Kristus sama apa beda? Tapi nggak ada ditulis. Jangan tapi, sama apa beda? Nggak ada ditulis di Alkitab Ibrahim, Bang. Iya, nggak saya tanya kitab kau, izin saya tanya kitab kau. Lanjut bentar ya, ada tamu saya. Yesus Kristus di originalnya teksnya di Greek saya lihat Iosos Kristo, terus di Greek di Hebrunya tertulis Yeshua HaMashiach. Itu beda apa sama? Yesus Tuhan Allah. Saya nggak tanya Tuhan, nggak tanya Allah. Saya tanya di kitab Kodeks Salembakau itu kan tertulisnya Yesus Kristus. Terus di original teks yang Greek tertulisnya Iosos Kristo. Yang di Hebrew tertulisnya Yeshua HaMashiach. Itu sama apa beda? Sama. Kenapa jadi sama? Kan beda namanya. Gimana sih? Kok bisa sama? Tapi kan di Alkitab saya beda kalau Alkitab orang lain. Masa mau saya angkat nama nabi dari Alkitab lain ke Alkitab saya? Enggak, Bang. Orangnya beda loh.
Lah Alkitab saya dengan Alkitab abang beda. Ya nggak mungkin. Oke, berarti gini. Berarti antara, izin ya teman-teman dikit aja. Antara Yesus yang di gospel 4 gospel nih. Markus, Matthew, Lukas, Yohanes itu kan disalib di tiang salib. Tapi Yesus yang di KPR disalibnya di pohon. Beda apa sama itu orangnya? Bang, ini kan dari Alkitab yang sama. Kalau abang mau beda lo ya. abang Yang di 4 gospel Yesus itu diceritakan disalib di tiang salib. Tapi yang di KPR dan di Galatia dia digantung di pohon. Sama apa beda? Ceritanya beda tuh. Gimana? ini kan isi kitab abang dengan kitabku. Saya tanya Kan jangan abang melintir samakan lagi lidahnya. abang ke kitab Melintir lagi saya, lidahnya. jadi Ayo. dipindahin. Itu isi kitab siapa itu yang abang bilang itu? Kitab kau. Jadi di kitab kau 4 gospel ini Yesus katanya disalib di tiang salib. Tapi di KPR dan Galatia bukan di tiang salib tapi digantung di pohon. Ceritanya sama apa beda? Jangan lari-lari dulu bang, nggak bisa bang Oh, paksa. melintir lagi lidahnya. Melintir lagi lidahnya. Ayo. Nggak bisa. Itu yang dari tadi perdebatan kita. Jangan disamain abang, kitab abang ke kitab kita. Dari kitab abang mau dimasukkan ke kitab kan, yang nggak bisa bang. Ya kalau dari kitab abang begitulah ceritanya. Kalau kitab Enggak, kami, ini di kitab yang sama loh, kitab kau, bukan kitab saya. Ini kitab kau, ini KPR 4 gospel jangan itu kitab dulu, coba. kau. Itu Coba, ceritanya Bang. kan beda tuh. Yang di 4 gospel katanya disalib di tiang salib. Yang di KPR dan Galatia bukan di tiang salib tapi digantung di pohon. Itu orang yang sama apa beda? Bang, udah dari tadi nggak sinkron. Itulah selama ini perdebatan. Ya udah lanjut aja teman-teman, dia udah bingung. Berdebat yang selalu ingin kita samakan kitab kita ke kitab orang lain. Di situ nggak sinkronnya bang. Tapi yang abang bahas terus isi kitab kami. Tapi abang berasumsi abang samain kitab abang ke kitab kita, yang nggak bisa bang. Tak akan titik temunya, nggak ada. Oke. Nah, Hesti, coba digedein punya gua. Katanya beda kitabnya dia. Bang Juma izin, Bang Juma, Gurunda izin. Bedanya aja udah beda bang. Kitab Nah, saya di sini, Abraham. Kitab di abang sini tulisannya Ibrahim loh. Coba geser dulu, Hes. Ini kitab siapa ini yang abang pakai ini? Udah digeser Ojil, makanya lu tengok layar. Nah, itu anak-anak Ibrahim itu, Bu. Ini kitab siapa yang abang ambil ini? Kitab dari siapa? Kitab Kristen. Ini kata Ibrahim, Bu. Lu dapetnya dari mana? Ini Abraham. Di sini semua di kita Abraham. Nah, itu tuh kok beda sendiri ini. Saya nggak mau tahu, kan abang yang nunjukkan dalil itu. Nah, iya, ini kitab Kristen loh. Berarti abang ganti kali. Ini kitab Kristen, seriusan. Ini Alkitab saya baca dari tadi udah saya baca, abang. Iya, ini nih, Ibu coba baca. Ibu coba baca yang ini. Yang menunjukkan kan abang. Baca coba, baca. Saya nggak mau membaca itu karena bukan itu Alkitab saya. Oh, ini salah, Bu. Ini salah. Abraham. Ini salah. Pokoknya yang saya pegang Abraham, bang. Aku nggak bisa. Oh, yang ini salah. Yang ini salah. Yang penting yang Salah saya berarti. pegang Abraham. Oh, berarti ini salah nih berarti. Saya tidak tahu. Saya nggak bisa ngomong itu salah atau benar. Kalau nggak tahu kan Ibrahim ini ditulisnya. Abraham. Ini tulis Ibrahim. Orang udah dari tadi udah saya baca, bang. Nggak usah baca lagi. Ini coba baca lagi, ini coba. Ini orang ini saya baca kitab saya. Ya ini kitab Kristen Ibu juga. Ini kitab umat Kristen ini. Gimana Tapi sih? abang tunjukin ke saya kan? Oh, berarti Ibu beda sama Kristen yang lain. Pokoknya yang saya pegang ini kejadian. Oh iya Bang. beda. Kitab Ibu sama kitab Kristen beda. Abraham ini yang saya pegang, bang. Itu Ibrahim, Bu. Baca Ini tuh. Abraham, bang. Ini di kejadian 17. Ibrahim. Saya pada berdebat itu beginilah kan. Kitab Itu sebelah. Ibrahim. Gimana sih, Bu? Disamakan ke kitab yang sebelah. Yang Agak. sebelah selalu ingin. Agak ini kitab Kristen, kitab kejadian, kitab Musa. Itu Ibrahim. Gimana sih, Bu? Yang Di kitab kejadian ditulis Ibrahim.
Kejadian berapa biar saya baca, Bang? Ini baca aja. Ngapain yang abang tunjuk orang saya pegang Alkitab saya kok? Abang kan mantan dari Ya ini sama. Ya, sebutkan ayatnya Ji, biar dia buka lah. Iya, itu yang saya pegang. Agak dengerin Bang, ini Alkitab bener, bukan dari Google. Bagus, saya punya ini bukan dari Google. Siapa yang dari Google? Lah saya baca yang tahun 2010, Bu. Itu tahun 2010 loh. Mak, iya itulah. Mulai sekarang. Sekarang beda ya. Titik ketemunya Bang Ibrahim. Kita Abraham. Abang Jadi ini direvisi Bu kitabnya, Bu. Dari 2010 2024 direvisi lagi kata-katanya. Abang yang revisi. Abang yang Nah, ini revisi. kan 2010 saya punya. Terserahlah. Kalau itu berarti mah direvisi dari 2010 2024 beda lagi gitu, Bu ya. kalau saya yang punya Abraham. Iya, jadi tiap tahun diganti mulu, Bu, kata-katanya. Itu kata Abang. 2010 ini, Ibu punya gak 2010? Itu kata Abang dari dulu aku baca Ji, biar kasih pengertian dikit biar ibunya lebih pintar dikit. Jadi yang namanya nama itu ada namanya transliterasi. Sama ketika di original teksnya tertulisnya Abraham,